Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Ibrahim bin Husin, terutama istri beliau Al-Mukarramah Ibu Hajah Maimunah, dan juga putra-putri beliau, mantu dan cucu, terutama Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Khalid. Amin ya Rabbal. Iya. Yang penting ke Mesir pokoknya. Sip udah. Kemudian para kiai-kiai ini yang hadir semuanya kiai. Saya nggak sebutin atu-atu ya. Takut nggak ngeh namanya. Iya, nggak pada lupa soalnya. Begitu juga ini para ustazat yang hadir cukup banyak, semuanya ustazat. Nyai. Iya, nyai. Iya, bolehlah. Hadirin dan hadirat, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama-sama memenuhi undangan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Khalid untuk hadir dalam acara haul sekaligus silaturahim wa dinil. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini termasuk kumpul ibadah dan insya Allah mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sajidin. Sebetulnya nggak pantas saya ngomong di depan kiai. Yang pantas saya menjadi pendengar. Tapi apa mau dikata? Diminta saudara-saudara. Ya, sudah ngomong dengan Ustadz Haji Abdul Khalid, kalau bisa yang lain aja begitu. Saya bukan levelnya, kan begitu ngomongnya dulu. Disuruh juga saudara-saudara. Apa boleh buat ya. Hadirin dan hadirat para kiai yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan juga para ustazat. Acara ini kan acara haul ya. Haul itu pada hakikatnya yang saya paham yaitu ngirim pahala. Itu yang paling pokok dalam acara haul. Orang yang kita haulkan itu menanti doa-doa dari yang hidup, terutama dari anak-anak. Almarhum Bapak Haji Ibrahim adalah orang tua yang hebat, yang bisa memberikan kepada anak yang terbaik. Apalagi orang tua kita dulu itu beda dengan kita kan orang tua juga, bahkan jadi kakek malahan. Orang tua dulu berat sekali, yang hidup di zaman Jepang. Kadang-kadang makan susah, pakaian pun juga susah. Saya dengar cerita dari bapak saya, ada yang pakai pakaiannya karung gitu. Makannya bulgur. Saya masih ingat tuh makan bulgur, saudara-saudara. Begitulah para orang tua hidupnya. Tapi walaupun demikian, dia bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ini tempat yang kita tempatin sekarang, ini punya siapa? Tidak lain adalah punya dari almarhum Bapak Haji Ibrahim. Beliau sudah wafat, diberikan kepada putra-putrinya. Bukan main hebatnya tuh orang tua. Inilah yang disebut jasa orang tua itu begitu besar, begitu banyak ya. Nggak bisa dihitung dengan kalkulator. Keburu error tuh kalkulatornya, saking banyaknya. Nggak bisa dimeterin dengan meteran, nggak bisa ditimbang dengan timbangan. Jebol tuh timbangan. Karena apa? Banyak banget jasa orang tua.
Inilah yang disebut di dalam hadis, la yajzi waladun walidah illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang anak membalas jasa orang tua kecuali orang tua ini seperti zaman dulu jadi budak. Jadi budak di rumah majikan anu gitu. Kemudian nih anak punya duit banyak, dia beli tuh orang tuanya, dibayar. Baru tuh kebayar jasa orang tua. Kalau tidak, maka tidak terbayar. Udah berapa piring nasi yang kita makan, hasil usaha nyak baba kita. Siapa yang bisa hitung? Berapa gelas air yang kita minum, hasil usaha ibu bapak kita. Berapa lembar pakaian yang kita pakai, juga hasil ibu bapak kita. Berapa duit yang dikeluarkan untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk sekolah kita. Walhasil nggak kehitung. Apalagi ninggalin warisan banyak banget. Itu yang banyak, itu yang enggak ya apa-apa lah. Iya. Kalau pakai warisannya banyak nih jadi. Baik saudara-saudara. Jadi begitu banyak jasa orang tua. Maka dari itu kalau ngomong orang tua sedih saudara-saudara ya. Berat penderitaan mereka, tapi toh masih mikirin anak. Kalau kita ini jadi orang tua sekarang mungkin enakan dibandingin tadi orang tua kita zaman dulu. Ya, nggak begitu repot lah, nggak begitu berat. Jadi acara haul tidak lain ngirim pahala buat almarhum, mendoakan. Karena itulah potret anak yang berbakti sama orang tua. Nggak cukup kita berbakti ketika orang tua masih hidup, terus berlanjut saudara-saudara. Walaupun orang tua sudah wafat, justru ketika orang tua sudah wafat, dia lebih mengharapkan doa-doa dari anak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintahkan, diabadikan dalam Al-Qur'an. Namanya anak-anak suka lupa. Namanya anak-anak tuh ada di dalam Al-Qur'an. Kita baca begitu. Ngingetin supaya jangan lupa, doain nyak baba lo. Ini ngomongnya Betawi aja udah. Ya, yang ngomong Betawi juga Abdul Khalik juga Betawi ini. Kayaknya Betawi tulen ini. Maaf ini ya ngomongnya ini. Jadi saudara, Allah tidak kecewain tuh orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, al baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Bahasa Betawinya, apakah masih ada ya, cara berbakti kepada orang tua yang udah meninggal? Itu ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, maka Nabi jawab, na'am. Di antaranya as-sholatu alaihima wal istighfaru lahum. Doain orang tua dan minta ampun buat orang tua. Contoh doain buat orang tua, misalnya, ya Allah jadikanlah kubur orang tua saya taman sorga misalnya. Itu misal aja para hadirin. Ampuninlah orang tua saya. Nah itu kalau ampunin itu wal istighfar lahum. Ini satu paket ini. Ya, as-sholatu alaihima wal istighfaru lahum. Mendoakan kedua orang tua dan minta ampun buat orang tua. Maka tadi saya bilang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendoakan para orang tua kita. Kalau kita saudara-saudara bersyukur kepada Allah minimal melalui sholat 5 kali sehari semalam. Juga bersyukur kepada kedua orang tua minimal 5 kali doa. Ada firman Allah yang berbunyi, aniskurli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah kita buktikan melalui sholat 5 waktu. Bersyukur kepada kedua orang tua kita buktikan dengan mendoakan Robbi firli wali walidaya juga sehari semalam 5 kali. Ada hadis mengatakan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah bistighfari waladi. Seseorang terangkat derajatnya, kedudukannya di sorga dengan sebab doa dari anak-anaknya. Alhamdulillah kita pada punya anak nih.
Yang belum punya anak kawin lagi. Punya anak kan? Alhamdulillah. Ini Ustazah Haja Atiyah. Penting tuh anak ya. Maaf ini yang nggak punya anak ya, maaf dah. Ini ngomongnya apa adanya dah. Itu kita kan capek jadi orang tua ngurusin anak dari kecil, dari bayi sampai dewasa. Berat penderitaan orang tua, tapi untung Allah nggak kecewain kita. Allah suruh, anak-anak doain tuh nyak babalu. Kalau kamu doain orang tua kamu, nanti saya angkat kedudukan dari surga. Begitu mulia Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendoakan orang tua. Dengan sebab doa anak-anak, maka orang tua saudara-saudara mendapat kenikmatan. Siang hari ini Ustadz Haji Abdul Khalik nggak merasa cukup seturuan mendoakan orang tua, dilibatkan kita ini. Kita yang hadir, yang kumpul, ya diminta tadi baca Yasin dan seterusnya, doain orang tua dia. Ini saudara-saudara tanda bukti berbaktinya anak kepada kedua orang tua. Maka dari itu cobalah berusaha untuk terus kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu lanjutan hadis saudara-saudara setelah as-salatu alaihima wal istighfar lahuma, kemudian wa infadhu ahdihima, dan melaksanakan janji-janji orang tua. Ini janji saudara-saudara, bukan ada istilahkan nazar. Nazar itu memang janji juga kepada Allah, tapi kan dia ada ketentuan khusus. Kalau orang tua kita nazar, ya sudah tentu seandainya dikeburu meninggal, ya harus dipenuhi dari harta warisan. Bahasa kampungnya nggak boleh dibagi-bagiin tuh warisan kecuali nazarnya, utangnya diselesaikan. Tapi di sini ahdihima wa infad ahdihima, melaksanakan janji-janji orang tua. Kadang-kadang ada tuh orang tua gampang banget janji kepada siapa temennya atau kepada siapa kali. Ntar kalau kebun laku gue bagi lu duit misalnya sekian. Itu zaman dulu begitu. Nah, apakah kita sebagai anak wajib melaksanakan? Nah, ini yang saya paham nggak wajib saudara-saudara. Kalau wajib repot banget. Tapi itu termasuk ihsan, termasuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau semua janji dia kita tepatin, siapa yang kuat? Siapa yang kuat, saudara-saudara ya? Emang sebaiknya tepatin untuk mengungkapkan berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Wa infadhu ahdihim. Kemudian lanjutan hadis tersebut saya agak lupa ya, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Sambung hubungan kerabat orang tua. Dari pihaknya siapa ini? Dari pihak bapak siapa ini? Orang tua kita datengin. Ada yang menjelaskan hubungan rahim ini, ada yang istilahnya deket banget, tandanya nggak boleh menikah dengan dia. Ada yang ya agak jauhan sedikit boleh menikah. Yang nggak boleh menikah, misalnya saudara saya punya saudara perempuan kan nggak boleh menikah. Ini harus baik ini. Jadi kita tuh sama saudara-saudara baik, bahkan kalau perlu jadi FBR. Apa tuh FBR itu? Rempuk saudara-saudara ya. Rempuk. Forum Betawi Rempuk begitu apa? Oh iya. Tapi nggak perlu masuk ke sono. Kacau ntar lagi. Maksud saya rempuknya itu. Jadi sama saudara rempuk. Maaf ya, di daerah sono tuh tempat saya. Maaf nih, kadang-kadang ada clash, ada ya hal yang nggak baik dengan saudara. Wah ini yang berat ini. Ini yang berat. Mungkin kita sering dengar tuh hadis la yadkhulul jannata qati'un, enggak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Serem banget itu omongan, enggak masuk surga. Ya. Ada Syekh Az-Zainul Iraqi mengatakan bahwa memutuskan itu bil isaati ilaihim. Menyakitkan mereka udah memutuskan hubungan. Nyakitin saudara kita. Kadang-kadang kan maaf nih, anak laki itu yang di sana juga bukan yang di sini. Anak laki mau menang sendiri. Saudara perempuannya dikalahin mulu. Iya, dibagi tanah yang paling banjir saudara-saudara dikasih. Sianan banget, mentang-mentang tuh saudara kita yang perempuan udah ada suaminya.
Anggaplah orang kaya misalnya. Tahu-tahu ya dibagi yang jelek begitu. Ya dia sih nggak marah, cuman dongkol nggak mati. Di sini siapa yang memutuskan apakah itu perempuan, apakah laki? Saya menjawab yang laki itu yang memutuskan, menyakiti saudara. Jadi Nabi suruh ini wasilaturrahim, sambung terus hubungan silaturahim, khususnya yang kita nggak boleh menikah seperti saudara kita, seperti saudaranya kita, apa namanya itu bibi apa ya? Saudara bapak kita, apa namanya itu lagi? Ya itulah namanya para hadirin. Ya, kemudian ke bawah ya cucu. Ya. Anak saudara namanya apa? Ponakan itu kan nggak boleh kawin semua. Itu rahim yang paling dekat itu, jangan dimain-mainin itu. Serem. Ada rahim yang agak jauhan dikit seperti misanan. Tetap kita berbuat baik sama misanan. Cuman boleh kawin misanan. Ya, boleh menikah saudara-saudara, misanan. Jadi saudara-saudara ini wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, menyambung hubungan silaturahim. Baik silaturahim dari keluarga yang enggak boleh menikah itu paling utama, ataupun yang boleh menikah. Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian lagi yang saya ingat wa ikramu shadiqihima, memuliakan dan menghormati teman-teman orang tua. Orang tua kita banyak punya teman. Ya, boleh jadi ya, orang tua kita ada kesalahan sama teman-temannya. Karena kita dekat sama teman orang tua kita, apa dibilang? Pokoknya orang tua lu gue maafin begitu. Sampai diminta dimemaafkan. Kenapa? Karena kita ini menghormati teman-teman orang tua kita. Nah, inilah contoh-contoh. Ya, ini baru sebagian kecil tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Saudara, ada sesuatu yang nikmat lagi ini ya, yang saya pahamin bahwa ketika anak berbuat baik, orang tua otomatis dapat pahala walaupun nggak diniatkan. Itu diterangkan dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhis Shalihin. Setiap anak yang berbuat baik, setiap itulah orang tua dapat pahala. Maka tuh kita ini berbuat baik, otomatis nyababa kita dapat pahala. Tadi baca Yasin, nyababa kita dapat, otomatis nggak pakai diniatkan. Itu yang diniatkan itu kan orang lain. Tapi kalau anak tidak, karena anak itu kan darah daging kita. Ini yang disebut al-walad min kasbir rajul. Anak adalah hasil usaha orang tua. Setiap anak berbuat baik, setiap itulah orang tua dapat pahala. Jangan jadi anak durhaka. Jadilah anak yang baik. Karena setiap anak berbuat baik, insya Allah. Dan nanti kita harapkan anak-anak kita juga demikian. Kan sering kita dengar itu hadis, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, nanti anak-anak kamu juga berbakti kepada kamu. Janji Allah, janji Nabi nggak bohong, insya Allah begitu. Maka hadirin, siang hari ini kita hadir di rumah kediaman keluarga besar almarhum Bapak Haji Ibrahim bin Husin. Ya, ini banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Ketemu dengan kawan-kawan, ketemu dengan kiai-kiai, dengan ustazah-ustazah, melepas kerinduan. Memang saya banyak nggak kenal nih, apalagi ibu-ibu. Tuti kenal nih. Kalau Ustazah Haja Tuti kenal banget udah. No, Ustazah Haja Aisyah istri Ustaz Abdul Salam. Kenal udah. Temen mampir di rumahnya dulu. Ya. Mancong, enggak lah, enggak mancong. Teman jalan-jalan doang, saya ke Nasar City. Tempatnya di Buus, Imarah Isnain Alif Wahid. Imarah 2. Imarah 2, Solah Alif, nomornya 1 gitu. Dekat kamar mandi lagi tempat kita dulu. Wah, berat lah. Tapi Buus sekarang lebih asik daripada Buus yang dulu lebih asik dari Buus sekarang. Iya, kalau dulu tuh sendiri-sendiri, sekarang rame-rame, mana enak. Orang kan pengen merdeka, sendirian begitu. Di Buus kita mau ngapain juga bebas. Sekarang katanya saya belum pernah ke Mesir lagi. Udah puluhan tahun nggak ngelongok-ngelongok lagi. Apa ngelongok? Ngelongok.
bahasa Betawi itu. Ya. Hadirin saudara-saudara, yang penting saya ini istilahnya mengabulkan permintaan Ustadz Haji Abdul Khalik ini. Sebetulnya saya nggak pantas, malu saya ngomong di sini, nggak layak begitu. Saya biasanya duduk di masjid deprok begitu ya. Kalau begini-begini nih, nih acara jarang-jarang nih. Ini baru tumbenan nih saya nih, baru tumben ini. Ya. Masih banyak nih dokter, masyayikh ya. Saya sih anak bawang. Iya. Tapi disuruh sama Ustadz Abdul Khalik, sudah ngomong melalui telepon, yang lain aja dah. Begitu. Kita lagi disuruh, ya udahlah. Kita mau juga dah begitu. Biarin ngomongnya beletetan nggak apa-apa ya. Iya. Hadirin kayaknya cukup lah. Ya nggak boleh banyak-banyak. Ini udah dari tadi acaranya. Ya, yang penting kan sedikit. Ya. Jadi yang sedikit tapi bermanfaat itu lebih baik daripada yang banyak tapi murah. Hadirin dan hadirat, para masyayikh, para guru-guru, para kiai, para ustazat, bila mana di sana sini ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.